Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari hari ini kita hidup sepenuhnya, seimbang, penuh syukur dan sukacita. Karena hidup hanya sekali dan sangat singkat. Jadi kita harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang menemukan saat-saat hening, saat-saat jeda dalam hidup kita, yaitu tentang keseimbangan. Banyak di antara kita sekarang ini menderita sakit, dan banyak yang tidak mengetahui bahwa sakit itu karena tidak seimbang. Sehat pada dasarnya adalah rileks dan seimbang. Kalau tegang, Anda tidak sakit, Anda tidak sehat. Lalu lama-lama bisa sakit. Tapi kalau rileks, tenang, Anda bisa sehat kembali, memperoleh energi baru. Juga kalau Anda tidak seimbang, itu bisa sakit. Maka perlu rileks dan seimbang. Tetapi kehidupan zaman ini membuat kita tidak bisa rileks dan seimbang. Terus tergesa-gesa. Kegiatannya begitu banyak. Dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya, kadang-kadang tergesa-gesa, tidak ada waktu jeda. Itu juga tidak seimbang. Perlu ada jeda. Perlu rileks sejenak. Nah, justru disitulah kita perlu mengatur saat-saat yang bisa kita pilih sendiri untuk kemudian hening, duduk tenang, dan mentransendensi, melepaskan diri dari kesibukan dan keruwetan, baik dari kegiatan maupun dari pikiran. Itu akan menjaga keseimbangan kita. Maka di tengah kesibukan yang begitu banyak setiap hari, tolong menemukan saat-saat hening sebagai penyeimbang, supaya kita bisa melihat perspektif yang lebih luas. Kita bisa melihat the big picture. Bukan hanya terus tenggelam dalam persoalan dan kegiatan yang kita hadapi. Memang tidak mudah, tetapi kita bisa. Ketika sibuk sekali pagi-pagi, kalau begitu bangun pagi dan kemudian mencoba untuk hening lebih dahulu. Ketika hening, menyadari diri, melihat seluruh diri kita dari perspektif yang lebih besar, bahwa kita bersyukur memulai kehidupan baru, dan kehidupan itu begitu besar karena anugerah Tuhan. Kita tidak bermodal apapun untuk hidup hari itu, semuanya anugerah Tuhan. Maka kemudian kita bisa melihat apa yang akan terjadi sepanjang hari itu dari perspektif yang tepat. Karena sudah melihat perspektif yang lebih luas. Kapan itu? Ya saat hening itu. Maka pagi hari perlu. Saat hening 15 menit, 30 menit, it's okay. Untuk memberi perspektif seluruh hari. Lalu baru kemudian nanti boleh saja sibuk terus-menerus. Tetapi ketika sudah sibuk sekali, cobalah stop. Tarik diri. 10 menit, 15 menit, it's okay. Supaya kemudian kita mengerti, tidak tenggelam dalam kesibukan yang bisa membuat kita kehilangan perspektif. Nah, di situ kemudian kita bisa melihat, oke, persoalan hari ini memang penting, tetapi kehidupan lebih penting, keseimbangan lebih penting, kesehatan lebih penting. Dan pada waktu itu kemudian kita bisa melihat persoalan hari itu dari perspektif yang lebih seimbang. Meskipun itu hanya 15 menit atau 30 menit di tengah hari. Kemudian juga malam hari, kalau masih juga ada kegiatan yang lain, pause sebentar. Melihat kembali. Dan kemudian serahkan semua kepada Tuhan. Supaya kemudian kita bisa melihat seluruh hari itu dan memaknainya.
bukan lewat begitu saja, hanya lelah saja. Karena kemudian dari situ kita bisa bersyukur. Penting sekali menemukan saat-saat hening itu. Tidak lama, 15 menit, 30 menit, tetapi bisa mengubah seluruh hari Anda. Dan yang lebih jelas kemudian, kita lebih sehat, lebih jernih. Karena kalau kita terus berpikir, terus bekerja, akhirnya kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Itu seperti danau, kalau airnya terus bergerak, akhirnya tidak sempat mengendap. Harus ada saat-saat mengendap sebentar, dan kemudian bisa jernih kembali. Endapan itu bisa turun, dan kemudian danau itu bisa menjadi lebih jernih. Itu perumpamaannya. Nah, hidup kita juga kalau mau sehat, harus menjaga keseimbangan itu. Antara aktivitas dan juga keheningan, diam. Tapi kalau kemudian kita tidak aktif dan bekerja bagaimana, Romo? Tidak untuk itu, hanya 10 menit, 15 menit, paling 30 menit. Bukan 24 jam kita lalu tidak kerja, bukan. Tetapi menemukan saat-saat hening yang membuat kita kembali terkoneksi pada yang esensial. Kita terkoneksi kembali pada perspektif yang lebih luas. Karena bisa sangat mudah kita tenggelam dalam persoalan yang kita hadapi. Padahal kita lebih dari persoalan-persoalan kita. Persoalan akan ada, tetapi kita bisa mentransendensinya, bisa mengatasinya. Karena kita lebih besar dari persoalan kita. Dan kita bisa menarik diri lebih dahulu, menjaga jarak, untuk kemudian mengerti bahwa saya tetap terbebas dari persoalan yang saya hadapi. Saya bisa merespon, bukan sekedar bereaksi. Dan di situ kemudian ada kejernihan yang membantu kita untuk melihat solusi lebih baik. Maka penting sekali menemukan saat-saat jeda, saat-saat hening. 30 menit di pagi hari sebelum melihat dan melakukan seluruh kegiatan, sehingga bisa melihat dengan perspektif yang lebih luas. Bahwa setiap hari adalah anugerah yang kita sendiri tidak punya modal, tetapi semuanya anugerah Tuhan, dan karena itu ada sikap dasar rasa syukur. Lalu di tengah hari berhenti sejenak untuk kembali terhubung dengan perspektif yang lebih luas, tidak tenggelam dengan persoalan dan kegiatan yang sedang kita hadapi. Malam hari kemudian bisa melihat dan kemudian hening, menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan kalau bisa tidak usah dibawa sampai esok hari, karena sudah terjadi. Sehingga kita bisa nol kembali, tidur dengan nyenyak. Kalau sulit sekali menemukan saat-saat hening, cobalah pada waktu makan kita sendiri dan hening. Menikmati masing-masing rasa yang muncul di dalam indera perasa kita. Atau menikmati kopi hangat dan aroma kopi yang sedap. Fokus di situ, terlepas dari persoalan yang ada. Itu juga adalah jeda yang sangat baik. Sehingga kita bisa seimbang. Sekali lagi, sehat itu berarti seimbang dan rileks. Sakit itu berarti tegang dan tidak seimbang. Maka kalau kita mau sehat, harus berani menyeimbangkan kehidupan kita. Dan caranya sederhana, menemukan saat-saat hening yang membuat kita bisa terhubung kembali dengan perspektif yang lebih tepat, lebih luas, perspektif dari sudut pandang Tuhan juga. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.